Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Harani dari Prodi S1 Farmasi 2020. Di sini saya akan membahas tentang sediaan gel dari mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Semi-solid. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang definisi gel. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, gel kadang-kadang disebut jelly, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Menurut Formalin Nasional, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Menurut Ansel, gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu disper yang tersusun baik dari partikel anorganik yang terkecil maupun molekul organik yang terbesar dan saling diresapi cairan. Selanjutnya, jenis-jenis gel. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, penggolongan sediaan gel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gel sistem 2 fase. Dalam sistem 2 fase, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma, misalnya magma bentonit. Baik gel maupun magma dapat berupa tiksotropik, membentuk semi padat jika dibiarkan dan menjadi cair apabila pengocokan. Sediaan harus dikocok dahulu sebelum digunakan untuk menjamin homogenitas. Yang kedua, gel sistem fase tunggal. Gel fase tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar bersama dalam satu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dalam cairan. Gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik, misalnya karbomer, atau dari bom alam, misalnya tabrakan. Berdasarkan sifat pelarutnya, gel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hidrogel atau pelarut air. Hidrogel pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofolik saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik ikatan hidrogel atau interaksi hidrofobik. Hidrogel mempunyai biokompatibilitas yang tinggi sehingga hidrogel mempunyai tegangan permukaan yang rendah dengan cairan biologi dan jaringan, sehingga meminimalkan kekuatan adsorpsi protein dan adesi sel. Hidrogel menstimulasi sifat hidrodinamik dari gel biologikal, sel dan jaringan dengan berbagai cara. Hidrogel bersifat lembut atau lunak, elastis sehingga meminimalkan filtrasi karena friksi atau mekanik pada jaringan sekitarnya. Kekurangan hidrogel yaitu memberi kekuatan mekanik dan kekerasan yang rendah setelah mengembang, contohnya bentonoid, magma, dan gelatin. Selanjutnya yaitu serogel. Gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah diketahui sebagai serogel. Serogel sering dihasilkan oleh evaporasi pelarut, sehingga sisa-sisa kerangka gel yang tertinggal. Kondisi ini dapat dikembalikan pada keadaan semula dengan penambahan agen yang mengimbibisi dan mengembangkan material. Contohnya gelatin, tabrakan asagiateras, dan selulosa kering, dan polistiren. Selanjutnya, komposisi gel. Komposisi gel yang pertama yaitu gel agent, lalu yang kedua bahan pengawet, yang ketiga antioksidan, yang keempat humektan, dan yang kelima bahan pengetan atau tracking agent. Selanjutnya, cara pembuatan gel secara umum. Dalam pembuatan gel, semua bahan harus dilarutkan dahulu pada pelarut atau gel pembawanya sebelum penambahan unit agent. Berikut adalah metode pembuatan sediaan gel secara umum. Yang pertama, semua komponen gel dipanaskan terkecuali dengan air, kurang lebih sekitar 90 derajat Celcius. Kemudian air dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius, lalu
CMC-NA dikembangkan dengan air panas. Setelah itu, air ditambahkan kipas minyak, diaduk terus, mengadukkan kuat sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan debu. Selanjutnya, evaluasi pembuatan sediaan gel. Pada evaluasi pembuatan sediaan gel, yang pertama ada daya lekat. Daya lekat adalah ujian dilakukan secara visual dengan melihat apakah sediaan dapat melekat sempurna apa tidak pada objeknya ketika diaplikasikan pada kulit. Yang kedua ada organoleptis. Evaluasi organoleptis menggunakan panca indera mulai dari bau, warna, tekstur, sediaan, konsentrasi pelaksanaan menggunakan subjek responden. Dengan menetapkan kriterianya pengujiannya, menghitung prosentase masing-masing kriteria yang diperoleh, mengambil keputusan dengan analisa statistik. Yang ketiga ada homogenitas. Homogenitas ditunjukkan dengan tercampurnya bahan-bahan yang digunakan dalam formula gel, baik bahan aktif maupun bahan tambahan secara merata. Yang keempat ada evaluasi pH. Evaluasi pH menggunakan alat pH meter dengan cara pembandingan 60 gram banding 200 ml air yang digunakan mengencerkan, kemudian aduk hingga homogen dan didiamkan agar mengendap, dan airnya yang diukur dengan pH meter. Selanjutnya ada evaluasi daya sebar dengan cara sejumlah zat tertentu diletakkan di atas kaca yang berskala, kemudian bagian atasnya diberi kaca yang sama dan ditingkatkan bebannya dan diberi rentang waktu 1-2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada setiap penambahan beban saat sediaan berhenti menyebar dengan waktu tertentu secara teratur. Selanjutnya contoh formula. Pada formula sediaan gel ini, saya mengambil gel ekstrak etanol daun terpengina, dibuat dari ekstrak daun terpengina dan zat tambahan. Komposisi formulasi gel disusun berdasarkan metode trial error pada tahap praformulasi, yang mana formula standar gel dengan basis CMC-NA mempunyai susunan sebagai berikut. CMC-NA 5%, gliserin 10%, propylene glikol 5%, Aquades at 100. Formula tersebut digunakan dalam uji praformulasi 1 gel ekstrak daun terpengina dengan ditambahkan ekstrak konsentrasi 5%, kemudian dilakukan cara pembuatan formula. Yang pertama, gel dibuat dengan cara melakukan ekstrak daun terpengina dalam sebagian Aquades. Kemudian dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius, lalu CMC-NA dipanaskan dengan sisa Aquades di atas magnetic stirrer dengan kecepatan pengadukan 40 rpm dan suhu 70 derajat Celcius, kemudian ditambahkan metil paraben sampai larut. Kemudian propylglikol dan gliserin dicampur, kemudian ditambahkan ke campuran CMC-NA dan metil paraben. Selanjutnya, ditambahkan ekstrak yang sudah dicairkan, diaduk secara kontinu hingga terbentuknya gel. Selanjutnya, evaluasi pembuatan sediaan gel. Pada evaluasi pembuatan sediaan gel yang diambil dari jurnal sediaan gel ekstrak daun terpengina dilakukan selama 8 minggu, yang mana pengujiannya ada pengujian organoleptik yang meliputi warna, bau, rasa, dan bentuk, lalu ada pengujian homogenitas dan pH, lalu viskositas dan daya sebar. Ini saya terterakan daftar pustakanya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.